akinya sudah drop, akinya bisa bertahan 5-8 bulan ya teman-teman. Jadi untuk mengatasi aki yang sudah error ataupun sudah lemah ya, drop gitu, gak mau ngecas teman-teman ya. Jadi kita cas paling naik seampere terus nol lagi. Jadi kebacanya kayak penuh ya. Oke teman-teman, baik lagi di channel ini. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit mereview pemakaian charger aki motor ataupun aki mobil dari merek X-Titan. Ini sudah saya gunakan kurang lebih 1 tahunan ya. Dan kali ini saya akan sedikit mereview tentang penggunaan charger aki ini. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu spesifikasinya ya. X-Titan ini bisa mencharger aki 12 dan juga 24 volt ya. Dengan ampere maksimalnya itu 12 ampere teman-teman ya. Dan saya sudah pernah charger aki mobil dan itu bener nyampe ya 12 ampere untuk arusnya. Lalu untuk fisiknya kurang lebih seperti ini ya. Nih di kanan kirinya ada lubang hawanya ya, kisi-kisi. Karena kalau dia ampernya sedang tinggi pengecasannya, dia akan nyala juga nih untuk kipas di bagian belakangnya. Lalu untuk keluaran dari ininya sendiri ada dua kabel untuk charger ke aki ya, positif dan negatif. Ini terbuat dari tembaga ya kayaknya, tapi saya nggak tahu tembaga murni apa bukan. Nah ini ya, ini lumayan sangat kuat. Lalu satu colokan untuk ke terminalnya. Ini sebenarnya bawaannya bukan seperti ini ya untuk colokan ke 220 voltnya, melainkan kurang lebih seperti ini. Namun tipe colokan seperti itu kan di Indonesia terminal kuningannya itu kan nggak seperti itu ya. Jadi jarang lah, tidak umum. Jadi harus menggunakan adaptor. Dan menurut saya agak sedikit ribet ya. Jadi saya potong, terus saya ganti menggunakan colokan yang seperti ini ya. Ini juga bekas tapi ya bagus gitu. Yang kedua untuk fiturnya di depan chargernya ada LCD ya untuk menampilkan voltasenya berapa, terus arus yang sedang dialirkan berapa. Lalu ada dua saklar di sini ya. Di depannya ada dua saklar teman-teman. Ada intelligent dan repair, dan juga automobile dan motorcycle. Untuk yang intelligent ini sebetulnya pengecasan cerdas teman-teman ya. Jadi kalau kita cas, kita tinggal, kalau dia sudah penuh dia bakal berhenti pengecasannya ya, ataupun ampernya sudah tidak akan mengisi ya. Jadi dia sudah stop kalau misalnya akinya sudah penuh. Lalu kalau repair biasanya dia akan mengecas dengan arus yang lebih tinggi ya, dan durasi casnya biasanya akan lebih lama ya, dan juga tidak seperti yang intelligent, dia bakal mati sendiri untuk pengecasannya setelah dia penuh. Lalu yang di bawahnya ya ini untuk mobil ataupun untuk motor ya, tapi untuk biasanya saya gunakan yang otomobil aja teman-teman. Sekarang saya akan coba langsung ya, kita akan cas aki. Oke, ini dia tampilan charger akinya ya setelah kita nyalakan. Di sini ada indikasi pengecasan. Di sini ada indikator 12 volt karena kita tidak nyambung ke aki truk ya. Lalu di sini ada voltasenya, voltase pengisiannya 14,1. Ini untuk mode yang cerdas. Dan juga kalau kita ke mode repair dia biasanya lebih besar voltasenya. Nah, jadi 15,4 ya, dan juga ampernya biasanya lebih besar ya. Yang di bawahnya ini motorcycle dan automobile ataupun mobil, biasanya bedanya di ampernya aja teman-teman ya. Oke, langsung saya akan coba untuk mengecas aki. Di sini saya punya aki GS ya, GS Premium. Ini kalau nggak salah 10 Ah ya. Nah ini saya akan coba. Untuk pengecasannya sangat mudah ya. Positif ke positif seperti ini, dan negatif ke negatif. Nah ini kita lihat. Ini saya pakai mode cerdas aja karena akinya juga masih bagus ya, tidak usah pakai mode repair. Lalu ininya ke automobile. Nah ini untuk mode cerdas ya, voltase pengisiannya di 14,2 volt rata-ratanya. Lalu untuk ampernya ini biasanya ngikutin kemauan akinya sendiri ya. Jadi misalnya kalau akinya drop banget biasanya
dia di awal ampernya akan gede banget ya. Biasanya bisa 10, bisa 12 ya maksimal. Dan ini kayaknya belum terlalu habis ya, jadi di 7,6 ampere. Dan nanti lama-lama dia bakal turun seiring dia sudah tracy ya. Nah ini kita akan coba mode repair, apa yang akan terjadi. Nah ini ya, untuk voltasenya naik, ampernya juga ikut naik ya. Nih 10,2 ampere dan voltasenya di 14,9 volt. Nah, ini kita coba entelin lagi, dia bakal turun. Dan di sini untuk aki motor ya, kita coba modenya. Dia biasanya bakal turun. Nah, 13,4 dan 3,1 ampere. Ini untuk motor biasanya teman-teman. Cuman kalau saya sih sendiri, untuk aki motor ataupun aki yang seperti ini ya, yang 10 Ah, saya biasanya pakainya yang automobil aja biar cepat teman-teman. Nah ini ya 14,4 volt dan 7,7 ampere. Nah ini saat pengecasan ya 7,6 ampere. Di sini kipasnya nyala teman-teman. Bentar ya. Nah ini kipasnya nyala. Ini kipasnya nyala karena dia akan mendinginkan modul pengecasannya di dalam. Untuk kelebihannya ya, setelah saya gunakan kurang lebih 1 tahun, yang pertama ya, harganya cukup murah, di kisaran 150.000 ya. Lalu yang selanjutnya kelebihannya ini untuk pengecasannya lumayan cukup cepat ya, dengan ampere yang 12 ampere yang tadi ya. Jadi untuk pengecasan motor ataupun aki yang seperti ini juga lumayan cepat ya. Namun untuk kekurangannya biasanya untuk aki yang sudah error ataupun sudah drop, sudah soak, yang biasanya udah berumur lah ya. Dia biasanya gak mau ngecas teman-teman ya. Jadi kita cas paling naik seampere terus nol lagi, jadi kebacanya kayak penuh ya. Nah untuk mengatasi aki yang sudah error ataupun sudah lemah ya, drop gitu, misal voltasenya masih ada ya 12 volt ataupun 10 volt, teman-teman bisa ngasih air aki ya teman-teman, air aki ataupun air zur. Kalau yang seperti ini kan mudah nih, tinggal kita buka ini untuk penutupnya. Dia bisa isi air aki. Cuman kalau yang maintenance spray kan dia sudah tertutup tuh biasanya. Ada juga sih yang bisa dibuka. Nah yang tertutup biasanya saya suka gunakan cutter akrilik seperti ini ya, untuk membuka segelnya. Lalu teman-teman bisa masukkan air zur 5-10 ml. Lalu teman-teman colokan charger ini dan kasih mode repair ya. Sini yang dibawanya automobil aja. Biasanya dia bisa ngecas lagi ya, dan akinya juga biasanya bisa bagus lagi untuk beberapa saat ya. Bisa aja kalau teman-teman hoki kayak beberapa teman saya yang akinya sudah drop, sudah soak ya, saya lakukan cara seperti itu, akinya bisa bertahan 5-8 bulan ya teman-teman. Jadi yang harusnya sudah ganti aki, saya coba akalin, itu lumayan teman-teman, jadi lebih panjang ya, 8 bulan. Cuman modal charger seperti ini dan juga air zur ya 5 mili doang gitu, cukup lah teman-teman ya. Oke, jadi itu dia tadi review singkat charger aki dari X Titan 12 24 volt 12 ampere ya. Untuk yang mau beli teman-teman bisa cek di Shopee ya, banyak teman-teman, harganya kurang lebih 150.000 ataupun yang modelan seperti ini juga banyak ya di Shopee. Untuk yang mau bertanya silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa bantu subscribe dan juga share. Dan jangan lupa untuk tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih.